Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia serta keberkahan hidup yang tidak henti-hentinya, sehingga kita masih dapat berjumpa dalam program acara Indahnya Islam. Salawat beriring salam, marilah kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamnya. Alhamdulillah, pemirsa RDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuan kali ini kita sudah mendatangkan narasumber kita, yaitu Ustadz kita. Masya Allah Ustadz, terima kasih nih Ustadz atas waktunya Ustadz ya. Alhamdulillah. Jadi kita tidak terasa nih pemirsa ITV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Semoga kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Kita tahu bahwa momentum bulan suci Ramadan ini adalah salah satu momentum yang harus kita teladani, yang harus kita jalani dengan sungguh-sungguh. Karena begitu banyak amal-amal yang harus kita raih. Begitu juga di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, begitu banyak amal-amal yang harus kita kerjakan, yang mungkin nanti akan kita raih di penghujung Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Mungkin kita langsung saja mendengarkan sedikit pengetahuan dan penyampaian mengenai hakikat tentang mencari makna kebahagiaan bagi setiap orang di bulan suci Ramadan. Mungkin langsung aja kita serahkan kepada narasumber kita, kepada Ustadz. Ya, Ustadz. Baik, terima kasih. Ya. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, seperti yang telah diantarkan tadi, kita telah sampai di 23 Ramadan. Ya. Dan saat inilah sebenarnya puncak spiritual kita. Ya. Karena Rasulullah di akhir-akhir seperti ini, seperti digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah idza dakhala asru awakhir min Ramadan aiqadha ahlahu saddan mi'zar wa ahyal lail. Jadinya di akhir 10 Ramadan seperti ini, beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarganya untuk beribadah dan juga mengurangi makannya. Nah, ini sangat dekat dengan kebahagiaan beribadah, terutama puncaknya di bulan Ramadan di akhir terakhir. Ya, mengapa tema bahagia ini penting dan mengapa menarik? Karena sebenarnya banyak saat ini orang kebingungan mencari kebahagiaan. Orang kepingin nih dapat bahagia, tapi bingung bagaimana sih mencarinya dan mendapatkannya. Kalau saya sering tanya sama mahasiswa, kalau Anda apa yang dimaksud dengan bahagia, mereka nanya, bahagia itu kalau saya selesai skripsinya dan jadi sarjana. Kalau saya tanya sama teman lain, saya bahagia kalau udah dapat pekerjaan. Karena selama ini nganggur kali ya. Yang lain lagi mengatakan bahagia itu apa? Oh, saya kalau dapat pasangan hidup yang solih dan solihah. Udah lama jomblo. Itu bahagia ya? Wah, itu bahagia menurutnya. Ada yang lain lagi, apa itu kalau saya dapat uang? Apa itu bahagia kalau saya dapat menyelesaikan pekerjaan yang prestise? Kalau saya dikenal, beragam kebahagiaan yang muncul di benak manusia, dan ini pencarian. Menarik sehingga 10 dekade belakang ini kita di ilmuwan psikologi itu coba menyimpulkan dengan munculnya satu buku yang judulnya The Happiness Psychology, itu yang ditulis oleh Seligman, Ablow, dengan beberapa pakar di bidang psikologi, coba merampungkan apa itu bahagia. Tapi kesimpulannya sama, this is the subjective individual, sangat subjektif, sangat tergantung orangnya. Namun mereka sepakat kalau bahagia itu adalah potensi emosional positif yang dimiliki oleh setiap orang, yang dia meyakini atau memaknai hidupnya positif dengan masa lalunya, sekarang dan yang akan datang. Dan orang di sekelilingnya menghargai dia dan bisa melecutkan potensinya.
Nah, maka mereka coba membuat demikian. Itu bahagia. Bahagia itu ketika seseorang bisa memiliki emosional positif. Emosi yang positif terhadap masa lalunya, selesai nih masa lalu. Sekarang dia mencoba menikmati hidup, berpositif thinking, dan punya angan-angan atau sebuah obsesi optimistik terhadap masa depannya. Ini yang disebut dengan kebahagiaan. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan Islam? Nah, karena orang banyak cari kebahagiaan ini, kita bersyukur Allah memandu kita. Seandainya Allah tidak pandu dengan Al-Quran, tidak datangnya Rasulullah ke dunia ini, orang pada kebingungan seperti tadi. Apa ini? Orang bilang kalau udah selesai S1, dia jadi sarjana, udah bahagia. Belum ada kerja. Udah dapat kerja, udah bahagia. Belum dapat jodoh. Udah dapat jodoh, bahagia. Belum. Dia nggak pernah bahagia dah nih. Udah punya anak pun katanya, waduh menyusahkan. Waduh, nggak bahagia juga. Yang benar apa bahagia? Subhanallah, Allah membantu kita. Nah, ketika Allah coba mengatakan bahwasanya sebenarnya bahagia itu ada dalam dirimu, bukan dari orang lain. Nah, ini menarik ini. Ketika dalam bukunya Al-Ghazali, ya, Kimia As-Sa'adah, yang kemudian coba ditulis kembali oleh Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modernnya, beliau mengatakan, sungguh bahagia itu di dalam dirimu, bukan orang yang menghargaimu, bukan berbagai aksesoris kehidupan yang membuat kamu bahagia, tidak. Tapi dia dalam hatimu, dalam dirimu. Mana dalilnya? Walladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh dengan berzikir kamu akan tenang, kamu akan bahagia. Nah, ini menjadi kemudian hal yang berbeda ketika psikologi modern dan Islam melihat tentang kebahagiaan. Nah, ini yang kemudian menjadi diskusi panjang. Nah, apa sih? Nah, kalau orang Barat itu bahagia itu seperti tadi, dia punya emosional positif, dia memiliki engagement. Engagement itu dia tenggelam dengan sebuah pekerjaan sehingga dia bisa menunda kenikmatan itu berakhir. Maksudnya seperti ini. Seorang pelukis itu dia tidak mengenal waktu. Kalau dia sudah mendapat inspirasi, tengah malam bisa bangun dan dia bisa melukis sepanjang hari tanpa makan, tanpa istirahat. Karena dia tenggelam kenikmatan dengan pekerjaannya. Dan ini menjadi sebuah fenomena workaholic ya pada masyarakat modern yang terkait dengan pekerjaan mereka. Mereka tenggelam sehingga lupa. Teman saya dulu sebelum cari kerja, dia tanya, buat apa kamu kerja? Buat cari makan. Tapi setelah dia bekerja, lupa makan. Karena tenggelam dengan pekerjaannya. Nah, menurut Seligman, ini adalah kebahagiaan. Nah, dikatakan juga ketika kita punya positive relationship, kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang kita. Ini kan di luar semua nih, di luar kita. Ya, kita punya harta, punya obsesi, ini adalah kebahagiaan. Islam bilang tidak, sebenarnya hati. Dan ini yang membedakan psikologi Islam dengan psikologi Barat. Orang Barat tidak punya hati. Maksud saya, konsep dalam psikologi itu adalah mind, ya, intellectual quotient, emotional, personality, emotional. Mereka tidak pernah bicara tentang kolbu. Memang tidak ada dalam term Barat itu. Karena psikologi ini berasal dari non-muslim, rata-rata pencetus tokoh-tokoh psikologi itu non-muslim, kemudian dari budaya Barat yang sekuler. Berbeda ketika kita masuk ke ranah masyarakat muslim, nah kita punya konsep al-qalbu. Apalagi Al-Quran mengajarkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, ini jadi pembeda, dan seharusnya orang Islam sangat mudah menemukan kebahagiaan ketika dia tahu. Apa yang kedua? Yang kedua itu kalau kita tahu tujuan. Buat apa sih kita diciptakan? Kalau dalam psikologi disebut dengan meaningful. Dia menemukan meaning life-nya, the purpose of life. Buat apa dia hidup? Islam nggak kemana-mana. Al-Quran udah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kalau kita tahu nih
Buat apa sih kita berada? Oh, ternyata untuk beribadah. Selesai. Kita akan menemukan kebahagiaan sedikit demi sedikit. Subhanallah, Ramadan merupakan peluang yang sangat banyak. Ketika kita bisa beribadah dan kita bisa menunjukkan pada Allah dengan prestasi-prestasi keibadah kita yang terbaik. Masya Allah. Berarti ada kaitannya Ustadz. Ketika bulan suci Ramadan, momentum bulan suci Ramadan ini salah satu representasi dari makna kebahagiaan tadi Ustadz ya? Ya. Bisa jadi Ustadz ya? Boleh, karena Allah berfirman dalam ayat lainnya. Ketika mengapa sih ibadah menjadi sebuah ukuran kebahagiaan atau tangga menuju kebahagiaan? Dalam surat An-Nahl Allah berfirman, man amila sholihan min zakarin awal unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahum hayatan thayyibah. Ada kata-kata hayatan thayyibah. Nah, jadinya kalau kita lihat runtutan ayat An-Nahl ini, Allah atur pertama man amila sholihan, amal-amal soleh. Siapa saja min zakarin wan unsa. Peluang untuk dapat bahagia atau peluang melakukan dosa itu sama. Laki-laki maupun perempuan di bulan puasa ini sama peluangnya. Artinya di bulan lain-lain pun untuk berbuat amal soleh itu sama. Kemudian Allah syaratkan wa huwa mu'min. Nah, orang buat baik atau orang melakukan kebaikan banyak. Saya ingat kalau tsunami itu pertama sekali atau yang paling eksis NGO itu dari non-muslim. Apakah itu charity-nya atau Save Children-nya ya, atau humanitarian dari berbagai macam NGO barat, mereka non-muslim. Mereka melakukan amal soleh, tapi karena tidak mukmin, mereka hanya mendapatkan gelaran dermawan, hanya mendapatkan kebahagiaan sesaat ketika dipuji, ketika dia bisa melakukan kerja-kerja yang tuntas saat itu. Nah, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, ini mahal. Nah, ketika Allah syaratkan wa huwa mu'minun, Allah jamin walanuhiyannahum hayatan thayyibah. Nah, karena yang jaminnya Allah, dan kalau kita ikutin syarat-syaratnya pasti nih. Nah, Ramadan, saya melihatnya Ramadan luar biasa nih. Peluang untuk amal solih luar biasa. Besar sekali Ustaz. Nggak usah sih capek-capek, zikir juga ibadah. Dan ibadah di bulan puasa itu dilipat gandakan. Baca Quran, subhanallah. Man qara'a ayatan min ayatillah falahu hasanan. Ya. Itu mendapat pahala. Wala akul alif lam min harfan, katanya. Kata Rasulullah mengatakan bukan membaca Al-Quran itu alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis ini menggambarkan bahwasanya peluang dapat pahala amal soleh untuk baca Quran luar biasa. Kita tahu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Nih kalau mau nanding nih, kalau mau kita habis-habis dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ramadan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Dalam riwayat yang lain digambarkan karena Rasulullah ajwadun nas wa ajwaduhu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa yatalaqquna al-Quran fi kulli lailatin minar Ramadan. Itu digambarkan dalam sebuah hadis setiap malam bulan Ramadan. Fi kulli lailatin minar Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan beliau bertemu dengan Jibril wa yudarrisuhu Quran. Dan Rasulullah belajar Quran dengan Jibril di setiap bulan Ramadan, malam bulan Ramadan. Artinya kalau hadis ini menyebutkan fi kulli lailatin minar Ramadan, khusus bulan Ramadan. Bulan lain ketemu nggak ketemu, tapi tidak fi kulli lailatin, tidak setiap malam. Nah, ini jadi kalaulah kita pahami hadis ini dan itu dicontohkan oleh para sahabat dan salafus saleh, dia habis-habisan di bulan Ramadan, harus khatam. Bahkan ada yang mengatakan, ini bukan hadis nih, ada yang mengatakan yang tidak bisa khatam Ramadan di bulan khatam Al-Quran di bulan Ramadan susah. Cari bulan lain yang kita bisa khatam satu bulan. Ini Ramadan nih. Dan subhanallah, apa di bulan lain kita nggak baca Al-Quran? Bisa, silakan aja baca. Dan memang seharusnya demikian. Tapi pahalanya beda.
Betul. Kita hanya dapat 1 huruf 10 ganjaran, tapi tidak dilipat dengan kata Rasulullah itu seperti 70 kebaikan di bulan lainnya. Di bulan Ramadan. Subhanallah. Apalagi kalau sempat malam Lailatul Qadar. Wih, tahu nih. Perasaan saya tadi malam nih. Tapi lagi-lagi ini rahasia Allah. Di 10 macam terakhir sampai Rasulullah mengatakan tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa menduga. Nah, peluang berbuat amal soleh inilah yang kemudian akan menanamkan kebahagiaan dalam hati kita. Ini luar biasa. Dan lebih dahsyat lagi ketika dalam ayat An-Nahl itu diakhiri walanuziyannahum ajrahu bimakanu ya'malun. Allah akan balas juga. Ajrun itu artinya pahala di hari akhirat nanti. Bi ahsani makanu ya'malun. Dengan perbuatan kebaikan, artinya kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang beramal soleh dan beriman, itu adalah kebahagiaan di dunia, hayatan thayyibah, punya kehidupan yang berkah, ide-ide yang brilian, yang positif, kerja-kerja yang menyenangkan gitu ya, kehidupan di keluarga juga harmonis seperti itu ya, rezeki mencukupi gitu. Nah, tapi Allah juga balas dengan kebahagiaan akhirat. Nah, ini luar biasa ya ketika kita memahami bagaimana kebahagiaan dalam Islam yang dipandu oleh Al-Qur'an ini akan jauh lebih dalam, lebih sempurna dibandingkan The Authentic Happiness. Betul. Itu yang bukunya Seligman, Authentic Happiness, ketika dia coba mengatakan ini bahagia demikian nih. Nah, itu beda sekali. Baik Ustadz. Jadi kalau kita lihat nih Ustadz kan, yang seperti Ustadz bilang tadi, yang mungkin bisa saya pahami, bahwa bahagia ini adalah salah satu momentum yang paling besar mungkin di bulan suci Ramadan yang bisa kita wujudkan nih Ustadz ya. Benar. Nah, tapi masih banyak nih Ustadz, mungkin orang-orang yang tidak paham mencari makna kebahagiaan, hubungan dia antara hubungan dia dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dia dengan manusia nih Ustadz. Nah, kalau kita lihat dua aspek ini, tentu kan ini yang lebih penting itu kan selain kita berhubungan dengan manusia, yang paling penting itu, yang paling utama kan hubungan kita dengan Allah nih Ustadz. Sehingga kebahagiaan yang seutuhnya itu keimanan kita. Sehingga apabila iman kita betul-betul kita jalani dengan sepenuh hati, maka bahagia itu juga akan dapat Ustadz ya. Terlebih dalam bulan suci Ramadan ini Ustadz. Jadi kalau kita lihat di era sekarang nih Ustadz, masih banyak nggak orang yang tidak menemukan kebahagiaan ketika dia terlalu memikirkan hubungan dia dengan manusia nih Ustadz? Ini penyebabnya apa sih Ustadz? Oke. Kalaulah kita lihat bagaimana ya mengukur atau menstandarisasi menemukan ibadah dengan berbuat amal soleh. Kita harus pahami amal soleh itu luas. Tidak hanya amal soleh baca Quran, ibadah, zikir gitu ya, sholat malam, itikaf misalnya. Itu bukan hanya itu, tapi amal soleh itu segala pekerjaan kebaikan, amal-amal yang positif, yang baik, dan itu dilandaskan ikhlas karena Allah, itulah amal soleh. Jadinya membantu orang menyiapkan buka puasa buat orang, amal soleh. Selama niatnya ikhlas karena Allah dan itu tidak melanggar syariat. Menyusun salop tuh di masjid misalnya, orang pada sholat, waduh ini ngantuk banget, ya udah nyusunin sandal, rapiin, amal soleh. Jaga parkir, amal soleh. Jaga keamanan, amal soleh. Nganterin orang naik mobil misalnya, amal soleh. Semua pekerjaan kita, hatta hanya memindahkan duri pun dari di jalan itu juga amal soleh. Nah, jadinya amal soleh itu luas sekali. Jadinya bagaimana supaya jadi ini ya, berbuat baik sama orang juga amal soleh, beribadah juga dengan Allah, hablum minallah juga baik, amal soleh. Nah, dalam buku The Seven Habits of Daily Muslim Activity yang dikarang oleh Dr. Harjani MA, beliau menggambarkan bahwasanya amal soleh itu kita coba patok dengan doa istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma
in kana hadzal amri khairan li hayati khairan li dini wa mahyaya wa mamati faj'alhu li fayassirhu li. Ya Allah, kalau pekerjaan ini, sekali lagi pekerjaan, urusan apa saja yang terkait dengan aktivitas kita, syaratnya khairan li, kata Rasulullah. Kalau dia baik buat saya, maksudnya seperti ini. Sebuah pekerjaan nih, ada orang sebelum bekerja, dia minta, ya Allah jadikan saya jadi pekerja di sini, ya di sebuah perusahaan, atau jadi PNS, jadi apa aja nah. Atau belum dapat jodoh, ya Allah kuliminya jodohku baik, ya dapat jodoh misalnya, atau dapat anak, macam-macam ya. Dia mendapatkan sebuah urusan. Pertama, dia menggunakan amal soleh kalau khairan li, baik bagi dirinya. Jangan sampai orang sebelum bekerja dia sehat, menyenangkan, tapi setelah bekerja malah lupa makan, kayak tadi ya, lupa tidur, istirahat tidak cukup, sakitnya orang. Ini pekerjaan tidak baik nih, nggak solih bagi kamu nih, karena tadi syaratnya bagi kamu nih, itu syarat sebuah pekerjaan itu amalan solih. Yang kedua, khairan lidini walidini, kata Rasulullah, bagus buat agama kita. Contoh, sebelum dia bekerja, dia sholatnya bagus nih, rapi, tepat waktu, berjamaah. Tetapi setelah bekerja, mulai enggak sholat berjamaah, mulai tinggal-tinggal. Nah, ini pekerjaan yang enggak khairan li, enggak khairan li dini. Setelah bekerja, dulunya pakai jilbab, nutup aurat, sekarang harus buka jilbab karena mengikuti peraturan di tempat kerja. Ini bahaya ini. Sebelum berkeluarga, orangnya solih, setelah berkeluarga malah nggak karuan ibadahnya. Ini ghairu salih, nggak baik bagi dirinya. Dan ini tidak bahagia juga, Ustaz. Tidak bahagia. Maka kita harus lihat nih. Ini sebelum punya mobil kita rajin ibadah nih. Pas punya mobil, malah lewatin aja tuh masjid. Ini nggak bagus nih mobil nih. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, in kana hadzal amru khairan li walidini wali hayati wa mamati. Untuk hidupku sekarang dan kematian nanti. Kira-kira nih pekerjaan menyebabkan kita masuk surga nggak? Ini kita punya urusan membuat kita bagian bagi untuk masuk surga, atau sebaliknya kalau masuk neraka jangan nih. Nah, ini mungkin satu standar yang menarik ya. Contohnya di bulan Ramadan nih, saya perhatikan nih banyak yang ngisi iktikaf di Oman ya, di Al-Makmur, di Masjid Raya misalnya, atau di kalau di Jami kampus juga ada, di Blangko, di Brawi misalnya ya. Saya kita lihat fenomena sekarang nih, dia beribadah nih baik khairon, tapi ada nggak di situ? Apakah ibadahnya itu iktikafnya ngerumpi? Ada orang tinggal di masjid tapi dengan HP melulu nih, mau Instagram. Ini dia baik buat dirinya, baik buat agama, tapi tidak baik buat masa depannya. Di masjid buka YouTube, buka Instagram atau baca yang tidak penting. Ini dia mengurangi satu kriteria amal solih. Seharusnya dia, ini nggak bermanfaat nih, udah ganti. Nolong orang, mending dia nolong orang nih. Nah, udah itu bermanfaat bagi dirinya, misalnya menyiapkan makan sahur gitu kan. Nah, kemudian dilakukannya dengan baik, dia juga bisa sholat tepat waktu, dan orang lain makan dengan apa yang dia siapkan. Gara-gara orang lain berpuasa, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Ini soal tidak. Saya ingin melihat Islam itu sangat, kalau dipahami dengan baik, tidak ada satu amal pun yang tidak dianggap amal soleh yang dapat menjadikan kita bahagia. Betul. Hatta anak kita, istri kita, ya pasangan hidup kita. Wah, ini kok bismillah, niatin. Wah, biasa nih. Nah, kalau kita dengan hati, kebahagiaan itu muncul nih. Semuanya bisa dikomunikasikan, semuanya bisa diatur. Yang penting tidak keluar dari tadi tiga ini. Baik bagi diri kita, bagi pasangan kita, bagi anak kita, bagi orang sekeliling kita, baik untuk agama kita, agama pasangan kita, agama orang-orang sekeliling kita, dan dia akan menyebabkan kita masuk surga. Lakukan di pekerjaan. Kalau udah tiga kategori ini masuk, insya Allah itu amal solih.
kalau dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum bulan suci Ramadan ini salah satu momentum yang terus kita jalani dengan ikhlas, jalani dengan sungguh-sungguh, dengan bahagia, karena belum tentu di tahun depan kita bisa menemukan bulan yang sangat mulia ini, bulan yang penuh keberkahan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh bau tak sedap dari mulut orang yang sedang berpuasa, menurut Allah lebih harum daripada bau misik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tetap bersama kami dalam program acara Indahnya Islam.